Bakar As-Siddiq, kisah kehidupan dan kepemimpinan teladan. Abu Bakar As-Siddiq adalah salah satu tokoh terkemuka dalam sejarah Islam. Ia merupakan sahabat dekat dan pendamping setia Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam artikel ini, kita akan menggali kisah kehidupan dan kepemimpinan teladan dari Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar lahir di Makkah pada tahun 573 Masehi. Ia berasal dari keluarga Quraisy yang terhormat, dan sejak usia muda, ia dikenal sebagai pribadi yang jujur, rendah hati, dan berbudi pekerti yang baik. Ketika berusia 35 tahun, Abu Bakar mendengar kabar tentang munculnya seorang nabi baru di kalangan bangsa Arab, yaitu Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Abu Bakar segera tertarik dan memutuskan untuk mendalami ajaran-ajaran Islam. Ia menjadi salah satu orang pertama yang memeluk Islam setelah Nabi Muhammad mendakwahkan agama baru tersebut secara terang-terangan. Abu Bakar dengan setia membantu Rasulullah memberikan dakwah kepada orang-orang Makkah yang pada saat itu mayoritas masih memeluk agama paganisme. Karena keimanannya yang kuat dan dedikasinya dalam menyebarkan Islam, Abu Bakar dikenal sebagai As-Siddiq, yang berarti orang yang paling benar dalam kepercayaan. Perjuangan Abu Bakar dalam menegakkan Islam tidak berhenti di sana. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan hijrah ke Madinah, Abu Bakar menjadi sahabat yang terdekat dan pendamping setianya. Bahkan, ia ikut serta dalam migrasi ini dan dikenal sebagai salah satu dari dua orang yang berada bersama Rasulullah dalam Gua Thawr saat perjalanan mereka menuju Madinah. Abu Bakar tidak ragu-ragu dalam mengorbankan harta, waktu, dan tenaga untuk menegakkan dan memperluas pengaruh Islam. Setelah wafatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Abu Bakar terpilih sebagai khalifah pertama dalam periode Khulafaur Rasyidin. Kepemimpinannya ditandai dengan integritas, keadilan, dan keberanian. Ia berhasil mempersatukan umat Islam dan menjaga stabilitas dalam masa transisi yang penuh tantangan ini. Salah satu tugas utama Abu Bakar adalah melawan pemberontakan dan melakukan ekspansi wilayah untuk menyebarkan Islam. Ia mengirim pasukan untuk memperluas kekuasaan Islam dan mengatasi ancaman dari luar. Kepemimpinan Abu Bakar juga disorot dalam pengumpulan dan penulisan Al-Quran. Ia memerintahkan koleksi semua surat dan wahyu-wahyu Allah yang tersebar luas saat itu, dan mengumpulkannya dalam bentuk satu mushaf. Tindakan ini menghasilkan Al-Quran yang konsisten dan memiliki satu versi tunggal yang hingga saat ini menjadi kitab suci umat Islam. Kepemimpinan Abu Bakar tidaklah mudah. Ia menghadapi berbagai tantangan dan pemberontakan dalam menjaga kesatuan umat Islam, termasuk upaya pemisahan dari sebagian kaum muslimin di wilayah Arab. Namun, dengan bijak dan tegurnya iman, Abu Bakar mampu mengatasi semua tantangan tersebut. Setelah 4 tahun memimpin, Abu Bakar wafat pada tahun 634 Masehi. Pemimpin yang adil dan bijaksana ini meninggalkan warisan berupa teladan dalam kepemimpinan yang inspiratif. Ia dihormati dan dihargai oleh umat Islam hingga saat ini sebagai salah satu tokoh paling berjasa dalam sejarah Islam. Kisah Abu Bakar As-Siddiq memperlihatkan betapa pentingnya keimanan dan kesetiaan dalam menghadapi cobaan hidup. Kepemimpinannya yang penuh dengan keadilan, kebijaksanaan, dan kesederhanaan memberikan inspirasi bagi para pemimpin masa kini. Ia adalah sosok yang gagah berani, rendah hati, dan berpegang teguh pada prinsip-prinsip Islam. Kisah hidup Abu Bakar As-Siddiq mengajarkan kita untuk menjadi pribadi yang kuat, adil, dan berkomitmen untuk menjalankan perintah Allah dan Rasul-Nya.